Selamat datang di channel ini dan selamat malam Natal untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, setiap tahun di setiap awal masa Advent, saya selalu mengingatkan bahwa Natal adalah perayaan iman. Natal bukanlah sekedar sebuah perayaan tahunan biasa yang hanya menghabiskan materi, tenaga, dan perhatian kita ke hal-hal yang bersifat duniawi belaka. Tetapi Natal seharusnya membawa perubahan iman di dalam diri kita. Setiap peristiwa kelahiran berarti ada seseorang yang baru datang ke dunia. Maka biasanya dalam peristiwa kelahiran itu, selain kita bersyukur, kita pun membawa kado istimewa bagi yang baru lahir. Karena itu, pertanyaan penting yang harus kita renungkan di malam Natal ini ialah, apakah ada yang berubah di hari raya Natal ini? Apakah ada pertobatan di dalam diri kita atau tidak? Kalau kita tidak mengalami perubahan apa-apa di dalam diri kita, ataukah tidak ada permenungan apapun yang membekas di dalam diri kita, maka Natal hanyalah perayaan tahunan yang tanpa makna. Tetapi jika permenungan-permenungan selama masa Advent sampai Natal turut mengubah dan mempertobatkan diri kita, atau minimal sejumlah permenungan yang mulai mengantar kita pada pertobatan dan pembaruan diri, maka Natal sebagai perayaan iman akan sungguh-sungguh bermakna di dalam hidup kita. Itulah kado atau hadiah istimewa yang akan kita berikan kepada Yesus yang lahir ke dunia ini. Di dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya sendiri mengatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar, dan hal itu mendatangkan sukacita. Sabda ini mengingatkan kita bahwa di tengah pergumulan atau proses hidup yang terkadang membuat kita terasa gelap, membuat hidup kita terasa begitu gelap, maka kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ibarat cahaya yang akan menuntun kita pada solusi terbaik menurut kehendak Tuhan. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga menjelaskan secara lebih jelas bahwa kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Di dalam bacaan Injil, kasih karunia Allah itu nyata di dalam diri Yesus. Bahkan kasih karunia Allah itu kini telah lahir di dunia. Ia lahir di kota Daud, di sebuah kandang sederhana, dan kini sedang terbaring di dalam palungai. Ini adalah kabar gembira bagi surga dan dunia. Karena itu, tak heran para malaikat bersorak-sorai memuji kemuliaan Allah yang maha tinggi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, kita mendengarkan tentang kelahiran Yesus. Kisah ini adalah fakta sejarah yang benar-benar terjadi di tengah-tengah dunia. Yesus yang adalah Allah meninggalkan surga dan kini menjadi manusia. Tuhan mengambil pilihan ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar peduli dengan manusia. Allah mau tinggal dan berada bersama-sama dengan manusia. Itu mau menunjukkan bahwa Allah begitu peduli dan mencintai manusia. Karena itu, dengan merayakan Natal, kita harusnya mampu mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kesadaran bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam hidup kita, itulah yang akan membawa sukacita untuk diri kita. Itulah yang membuat kita semakin bergembira di hari raya Natal ini. Tuhan bisa hadir di dalam berbagai wujud
lewat kehadiran keluarga, kehadiran orang-orang terdekat kita, ataupun Tuhan hadir dalam bentuk kekuatan dan harapan terhadap pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Kedua, bacaan pertama mengatakan bahwa Tuhan adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Dalam bahasa Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, cahaya itu berbentuk belas kasih Allah kepada manusia. Di dalam hidup kita sering mengalami pengalaman kegelapan. Entah pengalaman dosa, pergumulan, masalah, dan segala hal yang membebani hidup kita. Dengan kelahirannya, Yesus datang sebagai cahaya yang akan menerangi setiap pengalaman kegelapan kita. Karena itu yang terpenting bagaimana kita datang ke hadapannya dan kita meminta cahaya itu terus untuk menerangi hidup kita. Ketiga, bintang dan cahaya Tuhan telah menuntun kita datang kepada Yesus, membawa persembahan berupa perubahan di dalam diri kita. Tidak harus perubahan yang besar, tetapi satu perubahan yang kecil bagi Yesus itu sudah cukup dan istimewa. Dan kita bersukacita dengan memperingati peristiwa kelahirannya, karena kita juga telah dianugerahi karunia-karunia yang kita butuhkan dalam perjalanan iman kita. Tema Natal tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Artinya, dengan memuliakan Allah, maka akan tercipta kedamaian di muka bumi ini. Damai sejahtera tidak selalu berarti ketenangan dari berbagai gejolak hidup. Tetapi yang pasti, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah solusi terbaik untuk mengatasi segala kegelapan hidup kita. Mari kita menyadari bahwa sekecil apapun harapan yang ada, kita selalu datang dan berharap kepada Yesus. Tuhan memberkati Anda semua.